Shalom, nama saya Simeon Nathanael. Saya mau menjelaskan tentang Matius 5 ayat 13 sampai 16 dan makna ayatnya. Mari kita baca. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya memiliki dua fungsi, yaitu garam dan terang. Apa hubungan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia? Sejak dulu, garam merupakan kebutuhan pokok untuk hidup manusia. Garam memberi rasa lezat, memberi daya memelihara lama, atau mengawetkan sesuatu. Bahkan, garam menimbulkan rasa haus akan sesuatu yang lain. Kenyataan sehari-hari inilah yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyampaikan syarat yang mutlak untuk meneruskan kabar baik, kabar sukacita, yaitu Injilnya sebagai santapan makanan lezat kepada masyarakat. Demikian juga orang Kristen memiliki fungsi garam untuk mencegah kebusukan dan kerusakan moralitas dunia. Orang Kristen harus memberikan dampak yang baik, yang memberikan keindahan dalam kehidupan di masyarakatnya. Tuhan memanggil murid-muridnya hadir di dalam dunia untuk memberikan dampak. Tuhan Yesus sendiri adalah terang dunia. Maka murid-muridnya juga harus menjadi terang dunia. Terang mempunyai makna menghilangkan kegelapan, artinya menghilangkan kejahatan dan dosa dan ketidakpahaman. Tuhan Yesus adalah terang, dan Allah kita adalah sumber terang, dan Dia adalah terang abadi bagi kita. Ada yang mengatakan bahwa garam harus senantiasa dibawa ke atas meja makan untuk mengingatkan kita murid-murid Kristus sebagai garam. Garam memberi dampak yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. 1. Memberikan rasa yang nikmat pada makanan. 2. Mencegah kebusukan. 3. Mengakibatkan kehausan. 4. Sebagai lambang perjanjian yang mengikat dan kekal. Garam mengakibatkan kehausan. Kebenaran akan menimbulkan kehausan. Yang dikatakan di Mazmur 143 ayat 6, Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Ayat di atas diucapkan kepada Allah, seperti orang yang sedang meminta sedekah, dan dengan harapan besar akan menimba pemberian yang besar kepada yang termohon. Sambil berdiri siap untuk menggenggam dan menyambutnya, jiwaku haus kepadamulah jiwaku haus. Sepenuhnya terarah kepadamu, terpaku hanya kepadamu. Jiwaku harus seperti tanah yang tandus, yang karena kering oleh panas yang terlalu menyengat, menganggap menunggu hujan. Begitulah aku memerlukan. Begitulah aku mendambakan dukungan dan penyegaran dari penghiburan-hiburan dari Allah dalam penderitaan ini. Dan tidak ada yang lain dapat membebaskanku. Demikian juga kata-kata penghiburan yang diucapkan oleh segenap orang percaya kepada sesama. Suatu perkataan yang memberkati, memberi kesegaran dan kekuatan iman bagi pendengarnya, berita kebenaran tentang Allah yang menyebabkan haus lagi untuk mendengar kebenaran tentang Allah. Dan Tuhan Yesus kemudian memberikan arian-arian. Hidup yang bermakna dan bertujuan adalah kewajiban setiap orang yang mengaku imannya kepada Kristus. Hal ini membutuhkan waktu dan perjuangan yang serius.
Allah menghendaki semua umatnya menyerupai rupa dan gambarnya. Allah menghendaki umatnya memasyurkan namanya di seluruh dunia. Sebelum mencapai dunia, Allah membentuknya dimulai dari murid. Sebagai murid, ia harus taat kepada guru, pengajaran, dan dengar-dengaran kepada didikan seperti kita. Ketika sudah mendapatkan pengajaran, para murid diminta untuk mempraktikkan semua pengajaran tersebut. Dengan demikian, hasilnya dapat dinikmati semua orang yang mendengarkan. Salah satu kewajiban para murid Yesus ialah menjadi garam dan terang dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan para murid melakukan panggilannya dengan setia melalui kehidupannya yang bersih dan murni, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk memuliakan Allah. Para murid disebut juga dengan gereja atau alat berkat kepada dunia. Tetapi faktanya masih ada gereja atau para pengikut Yesus yang kurang menyadari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Mereka menjadi serupa dengan dunia, di mana mereka terlibat dengan dosa-dosa moral. Akibatnya masyarakat mencela dan menutup gereja, dan akibatnya peribadatan terganggu. Hal ini sangat memprihatinkan, di mana seharusnya hamba Tuhan atau orang Kristen adalah contoh dan teladan yang baik sebagai alat berkat kepada masyarakat dan dapat menerangi kegelapan dunia, tetapi sebaliknya menjadi batu sandungan di dalam kehidupan masyarakat. Memahami akan masalah di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah pertama, menjelaskan makna garam dan terang dunia menurut Injil Matius. Kedua, mengeksegesis Matius 13:16 guna menemukan pengertian yang benar tentang makna garam dan terang sesuai dengan ajaran yang dalam Injil Matius 5:13-16. Ketiga, mengingatkan gereja atau orang percaya dapat mengaplikasikan makna garam dan terang dunia ini. Pentingnya penulisan judul ini berkenaan dengan beberapa manfaat, yaitu pertama, untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu teologi, khususnya tafsiran PB Injil Matius. Kedua, berdaya guna bagi gereja dan upaya penginjilan. Ketiga, berguna bagi hamba atau orang percaya untuk hidup menjadi garam dan terang dunia sesuai yang Yesus ajarkan. Keempat, menolong penulis untuk memahami bagaimana menjadi garam dan terang dunia yang sesungguhnya sesuai dengan harapan Kristus. Nah, kita sudah selesai. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Serta kami Bapa yang surga, bersyukur Tuhan Yesus Kristus pada hari Tuhan. Waktu kita sudah selesai Injil ibadah ini Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Jagalah kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Ampunilah Tuhan atas kesalahan kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Dan kami dapat naik kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati dan stay safe.